Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang cukup antusias ya. Ini sudah hampir 90% hadir semua. Dan tadi juga sudah ada beberapa yang melakukan sesi tanya jawab di My Class melalui forum diskusi. Jadi nanti silakan para presenter yang hari ini memaparkan proposal penelitiannya, dipersilakan nanti untuk menanggapi ya pertanyaan atau mungkin saran dari teman-teman semua. Baik, total sekitar kalau nggak salah 39 proposal penelitian yang sudah masuk, dan yang perlu teman-teman ingat juga yang sekarang mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan akan kita bedah, ini adalah proposal penelitian tahap 1 ya. Jadi masih yang ya belum ibaratnya targetnya memang belum yang proposal yang sempurna seperti itu, karena nanti akan kita review juga, nanti harapan juga ada masukan dari teman-teman yang lain, kemudian baru nanti tahapan berikutnya akan disempurnakan menjadi proposal yang layak untuk diajukan ke dalam skripsi, untuk penelitian skripsi. Baik, kalau berdasarkan topiknya cukup merata ya. Ada beberapa mungkin yang melakukan perubahan tidak sesuai dengan gambaran topik yang di awal dipilih oleh teman-teman, tapi nggak masalah. Walaupun ada beberapa yang mungkin keluar dari konsentrasinya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini kan, konsentrasi di kelas ini adalah manajemen keuangan dan investasi. Tapi ada beberapa yang memang yang dikaji itu objeknya memang keuangan, tapi ada beberapa yang alat untuk melihatnya bukan dari sudut pandang keuangan, misalkan menggunakan sudut pandang hukum, atau juga mungkin menggunakan sudut pandang manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan di beberapa pertemuan ke depan. Baik, langsung saja. Review proposal yang saya berikan di sini tidak per topik ya. Awalnya saya kalau melihat gambaran pertama ketika menyusun topik penelitian di awal, gambarannya akan per topik, karena kalau kita lihat di situ yang paling banyak jelas perbankan. Nah, tapi di sini ternyata yang perbankan itu nggak terlalu banyak, dan yang ngangkat isu perbankan juga banyak yang mungkin isunya tidak terlalu menarik lagi gitu untuk dikaji. Tapi di topik-topik yang lain seperti di financial technology, topik yang ada di pasar modal, kemudian zakat infak sodaqoh, itu cukup banyak topik-topik yang fresh lah untuk dibahas. Sehingga pada kesempatan beberapa pertemuan ke depan ini tidak per topik, tapi memang saya combine ya antar topik. Dan review ini juga saya hanya akan sebatas, jadi silakan teman-teman yang merasa masuk dalam list nama yang tadi, itu silakan bisa mencatat ya apa yang disampaikan di review. Tapi nanti akan ada catatan yang lebih detail dalam bentuk
list ya, list penilaian. Nah, itu nanti yang teman-teman jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kalau yang ini mungkin saya akan review agak cepat karena kita mereview sekitar 13 proposal. Oke, baik. Yang pertama ini adalah proposal dari sebentar. Oke. Mas Hegar ada ya, Hegarudin ada ya, hadir di antara kita. Oke, sudah ada. Jadi yang pertama ini untuk proposal dari Mas Hegar. Oh sebentar, kita belum record sepertinya. Saya klik record dulu. Ya Pak, hadir Pak. Oke, siap. Record. Mulai. Oke, baik. Yang pertama adalah proposal dari Mas Hegar. Ini topiknya dari beberapa yang lain, menurut saya ini dari beberapa yang 13 ini ya, ini 13 dulu. Dari beberapa yang 13 yang kita review hari ini, topiknya cukup menarik dan juga up to date. Ini sepertinya waktu itu mungkin belum muncul ya, belum hangat ketika kita di kelas. Tapi ini tentang cryptocurrency. Secara judul, kalau secara judul saya lihat di sini dari sudut pandang keuangan oke ya. Jadi yang di sini yang pertama dia yang dibahas di sini adalah terkait risiko investasinya. Jadi konteks pembahasannya adalah terkait risiko investasi membandingkan antara cryptocurrency dan pasar saham di Indonesia. Oke. Cukup menarik menurut saya, tapi yang jadi catatan nanti mungkin silakan Mas Hegar bisa kaji lebih lanjut. Kalau dari sisi latar belakang mungkin ini masih butuh nanti ketika proposal yang lengkap butuh ditambahkan data ya. Silakan tambahkan data, kemudian mengetahui perbedaan. Oke, rumusan masalahnya itu. Riset gap-nya, urgensi penelitian, memberikan edukasi dalam investasi dengan mengetahui tingkat risiko yang akan diterima di setiap aktivitasnya menjadi investor. Mungkin kalau saran saya, karena saya juga cukup agak mengamati ya tentang ini, perkembangannya cryptocurrency itu kan banyak yang masuk ke situ, justru trennya banyak yang investor-investor pemula gitu ya, investor-investor pemula atau mungkin trader-trader pemula atau mungkin trader-trader milenial. Nah, itu mungkin bisa dijadikan urgensi dari sisi penelitian. Bahkan banyak joknya yang mengatakan orang mau invest di saham aja itu kan mikirnya panjang gitu. Ketika masuk Bitcoin itu langsung cryptocurrency itu langsung pakai jalan pintas, langsung trading cryptocurrency seperti itu. Itu menjadi urgensi ya untuk dikaji. Nah, silakan nanti bisa dikaji lagi, dilengkapi lagi. Kemudian riset gap-nya cukup menarik di sini. Para investor baiknya memperluas literasi terkait investasi baik dalam yuridis maupun ekonomi. Oh, ini ada penelitian sebelumnya, berarti 17 dan 18. Oke. Jadi kalau riset gap itu idealnya ada beberapa hasil penelitian yang terkait ya. Jadi dikaitkan ada gap atau tidak dari hasil penelitiannya. Oh ya, satu lagi. Ini sudah saya urutkan ya. Jadi nanti makin ke belakang mungkin akan ada beberapa ini yang saya review saya ini bukan hanya sebatas untuk yang sedang direview, misalkan bukan hanya sebatas untuk Mas Hegar. Tapi nanti teman-teman yang lain juga silakan ketika itu bersinggungan atau mungkin relevan itu juga dijadikan catatan.
penelitian terdahulunya, tapi di sini belum dijelaskan penelitian yang mana, punya siapa. Mungkin nanti di proposal berikutnya bisa disampaikan di situ. Oke, pendekatannya kualitatif, kemudian kualitatif semua ya. Oke, deskriptif komparatif. Nah, yang menarik di sini adalah metopennya. Oke. Ketika itu kualitatif, apakah membutuhkan hipotesis atau tidak? Nanti silakan dilihat di buku panduan metodologi penelitian. Oke, saran inti dari saya sebenarnya untuk topiknya Mas Hegar adalah, pertama, topiknya udah bagus, tapi belum ada batasannya ya. Jadi batasan penelitian ini akan seperti apa, fokusnya kemana juga belum jelas. Ini kan masih umum banget, resiko investasi cryptocurrency dengan pasar saham di Indonesia. Nah, sekarang kalau ada penelitian sebelumnya yang kajiannya sama persis seperti ini misalnya, tapi dilakukan misalkan di tahun 2020 gitu, terus apa bedanya dengan penelitian ini? Nah, jadi nanti silakan bisa topik ini dibuat lebih spesifik, kira-kira akan seperti apa batasan penelitiannya, atau sudut pandangnya dibuat lebih mengkerucut tentang cryptocurrency. Apakah dilakukan di objek tertentu, atau mungkin apakah dilakukan di pada objek tertentu ya, objek penelitian tertentu perlu dipetakan di sini. Karena di sini kan masih umum banget. Atau mungkin bisa ini kan juga, misalkan ini tuh studinya adalah kalau misalkan studi pustaka banget gitu ya, misalkan secara literatur review terkait bagaimana cryptocurrency itu berjalan, kemudian bagaimana pasar saham berjalan juga nggak masalah, tapi intinya diperjelas di sini. Oke, itu saja untuk penelitian yang pertama dari Mas Hegar. Kemudian yang kedua untuk Indah ya, Indah Nur Fajriana. Ini juga menarik. Ada beberapa di sini hari ini, ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 yang mengkaitkan topik penelitiannya dengan masa pandemi COVID-19. Oh ya, satu lagi. Tadi mungkin ada beberapa juga nanti beberapa penelitian yang secara data mungkin sulit untuk didapatkan, atau mungkin datanya secara historis tidak akan lengkap, tapi kajiannya bisa dilakukan secara pustaka, misalkan seperti cryptocurrency ini. Jadi kemungkinan memang akan mengarahnya akan lebih ke pendekatan kualitatif. Nggak masalah ya. Karena kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan instrumen, menggunakan alat bantu statistik, nanti akan terkendala di permasalahan data. Oke, ini juga Indah Nur Fajriana, peran surat berharga syariah negara sebagai strategi pengelolaan utang negara di Indonesia. Oke, topiknya bagus. Isu SBSN juga sedang hangat dibicarakan. Kemudian juga dikaitkan dengan SBSN, jelas ya, itu sebagai sumber pembiayaan negara, instrumen pembiayaan negara. Nah, mungkin juga dikaitkan dengan masa pandemi gitu. Di masa pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan banyak obligasi atau banyak surat utang untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemulihan maupun kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, cuman sama, ini hampir sama sebenarnya pendekatannya. Saya di sini belum melihat ini sama ya. Pendekatannya kualitatif studi kepustakaan. Jadi gambarannya pasti ini akan ya mendeskripsikan lah SBSN itu gimana sih. Dia akan mengeksplor secara mendalam bagaimana SBSN itu perannya dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan utang negara dan lain sebagainya, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti itu ya. Tapi harapan saya ini harus jelas batasan dan juga spesifiknya seperti apa penelitian ini. Tapi kalau dibilang penelitiannya bagus atau tidak, bagus. Tapi takutnya ada
penelitian-penelitian yang sudah lebih awal dilakukan dan ternyata yang dikaji itu sama aja gitu loh. Nah, nanti kan takutnya menyia-nyiakan waktu ya untuk melakukan proses penelitian. Oke, karena ini bagaimana juga, maka nanti silakan yang perlu diperkuat adalah selain kajian tentang SBSN-nya, kajian tentang kebijakan pengelolaan utang negara, pendekatan metodologinya juga silakan bisa diperhatikan ya, metode kualitatif, tapi yang diteliti ini adalah tentang surat utang gitu. Nah, saya rasa akan menarik. Oke, daftar pustakanya sudah cukup kaya di sini. Nanti data juga sudah cukup update. Tapi kalau kita lihat di sini laporan tahun Kementerian Keuangan 2019, padahal kan COVID itu 2020. Jadi nanti jangan hanya yang 2019 ya, berarti sampai yang terkini. Oke, cukup menarik menurut saya. Kemudian yang ketiga, MADA. Ada ya, MADA. Oke, MADA ada. Ada, Pak. Ada. Sistem pengelolaan wakaf uang. Oke, kita loncat dulu ya. Kita tinggalkan dulu yang COVID tadi. Sebenarnya ada 3 kalau nggak salah yang COVID, tapi nggak apa-apa, yang MADA dulu. Sistem pengelolaan wakaf uang terhadap pengaruh laju keuangan pada Bank BTN Syariah cabang Kota Yogyakarta. Maksudnya bagus, pengelolaan wakaf uang cukup bagus. Dari data-data awalnya juga sudah cukup update ya dengan data. Cuman nanti yang saya pertanyakan itu adalah terkait pengaruh laju keuangan pada Bank BTN Syariah. Sistem pengelolaan wakaf uang terpengaruh laju keuangan. Mungkin sebenarnya topik wakaf uang ini yang mana lembaga keuangan khususnya Bank Syariah itu sebagai agen ya. Agen tempat untuk mengakses ya wakaf uang. Tapi kalau yang dimaksud di sini dengan adanya wakaf uang itu sampai akan merubah pola operasional di Bank BTN Syariah, itu menurut saya terlalu melebih-lebihkan. Kenapa? Karena statusnya ibaratnya jasa sebagai lembaga yang bisa memfasilitasi wakaf uang, Bank BTN Syariah itu kan mungkin hanya sebagian kecil dari bisnisnya. Jadi nggak akan sampai ada pengaruhnya terhadap pengaruh laju keuangannya pada Bank BTN Syariah cabang Yogyakarta tadi. Nah, mungkin saran saya karena ini penelitiannya sebentar, mana metopennya? Kuali ya. Oke. Kualitatif. Oke. Mungkin maksud dari penelitian ini bagaimana Bank BTN Syariah itu mengelola jasa wakaf uang secara sistem pencatatannya dia ya. Kalau dilihat di sini ada menyampaikan terkait standar-standar akuntansi. Nah, mungkin menurut saya akan lebih baik kalau itu dibuat agak lebih tidak spesifik BTN Syariah gitu. Misalkan dibuat beberapa lembaga keuangan syariah yang melakukan pengelolaan wakaf uang, nanti kan akan kelihatan mana sih yang paling banyak dibanding misalkan BTN Syariah, kemudian
BSI, kemudian misalkan ada bank syariah yang lain, mungkin contohnya muamalat mungkin ya, kalau itu menjadi pengelola wakaf uang, mungkin 3 itu bisa dibandingkan, karena penelitian ini kan hanya sebatas melihat bagaimana mekanisme pengelolaannya. Itu saja mungkin saran dari saya. Nah, ini cuma BTN Syariah cabang Kota Yogyakarta gitu kan. Di sini juga klaim terkait kenapa bank BTN Syariahnya juga tidak terlalu kuat di sini. Jadi ibaratnya kita mengabaikan peran dari bank-bank yang lain juga. Nah, jadi saran saya itu, topiknya sudah cukup bagus. Oke, kemudian yang keempat, Tazkiyah Amani. Oke, hadir ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Sistem bagi hasil dan dampak pada pembiayaan mudorobah oleh pengusaha mikro di BMT Beringharjo. Pertanyaan yang pertama adalah di sini biasanya kalau judulnya menarik, spesifik sekali judulnya, tapi yang harusnya ketika judul ini muncul, kalau ini memang benar-benar dilakukan dengan kajian yang baik dan juga mungkin sudah ada observasi awal, atau mungkin kamu pernah magang di sana terlebih dahulu, ini pasti akan memunculkan mengungkap di situ bagaimana sih peran seberapa BMT Beringharjo itu seberapa kuat ininya konsentrasinya terhadap pembiayaan pengusaha mikro dengan mekanisme pembiayaan mudorobah. Nah, itu harusnya sudah muncul ya nanti di latar belakang. Nah, kemudian juga, nah ini 2013 datanya, berarti kan datanya tidak update. Jangan-jangan BMT Beringharjo itu sekarang itu pembiayaan mudorobahnya mungkin cuman ini mungkin ya, mungkin cuman sebagian kecil dibanding pembiayaan yang lain. Misalkan concernnya lebih banyak ke pembiayaan murabahah gitu, karena usaha mikro itu secara keuangan tata kelolanya belum cukup baik gitu kan, sehingga akan lebih simpel ketika menggunakan pendekatan murabahah. Nah, itu perlu dipastikan. Tapi ketika hal tersebut sudah dipastikan, sudah ini dengan melakukan kajian cukup mendalam, saya rasa cukup baik ya pendekatan ini dilakukan. Karena nanti ketika berbicara dampak, nah maka ini kan pendekatannya, kalau pendekatan keuangan berarti kan nanti pendekatannya bagaimana jadi ketika ada suatu usaha mendapat suntikan modal, nah bagaimana usaha itu berkembang, nah ini kan analisa keuangan dan bisnis banget gitu. Jadi nanti dalam metodologi, dalam kerangka teori juga perlu kajian yang kuat tentang itu. Ini silakan bisa dipastikan terlebih dahulu. Jangan-jangan ada penelitian sebelumnya yang sudah membahas ini di BMT lain, kemudian coba kamu pengen teliti di BMT Beringharjo, ternyata BMT Beringharjo tidak seperti itu karakternya gitu. Nah, takutnya yang terjadi hal tersebut ya. Tapi topiknya cukup menarik. Saya pernah membimbing satu mahasiswa itu bukan tentang pembiayaan mudorobah, tapi tentang pembiayaan kordulasan. Jadi ada satu BMT di suatu wilayah pembiayaan kordulasan. Nah, pertanyaan saya, kenapa BMT ini yang kamu pilih gitu? Emang kordulasannya banyak. Nah, ternyata setelah ditunjukkan data awalnya, data observasi awal, memang BMT ini ada alokasi ke pembiayaan kordulasan yang cukup banyak gitu. Kordulasan berarti kan tanpa ada imbalan apapun gitu. Nah, sehingga cukup menarik apa yang dilakukan oleh BMT tersebut. Maka maka menarik untuk dikaji gitu. Nah, BMT-nya untungnya gimana kalau pakai kordulasan gitu. Kemudian apakah dampaknya bagus terhadap pengusaha mikro gitu. Karena ibaratnya pengusaha dikasih dana cuma-cuma gitu kan.
Berarti kan nggak ada yang memotivasi itu, nggak ada motivasi dia untuk mendapatkan harus membayar margin lah, atau mungkin nanti harus untung supaya bisa bagi hasil gitu. Itu kan nggak ada motivasinya untuk itu, sehingga menarik. Nanti silakan bisa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan dikaji terlebih dahulu apakah BMT Beringharjo memang layak untuk dilakukan penelitian pembiayaan mudharabah. Oke, next. Nah, ini COVID lagi ya. Pengaruh COVID-19 terhadap indeks harga saham gabungan IHSG, case study-nya Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Nah, sekarang kalau Mbak Aulia, mana Mbak Aulia? Ada? Aulia Tasya, ada ya? Oke, bisa bersuara Mbak Aulia. Kalau gambaran saya sebenarnya ketika membaca judul ini, ada masalah atau tidak gitu dengan pasar saham kita gitu ketika dampak dari COVID. Jelas ada masalah, ada banyak masalah, ada fluktuasinya gimana ya, jelas sangat fluktuatif sekali gitu kan. Tapi ketika itu yang dikaji hanya sebatas ini gitu, pengaruh COVID-19 terhadap indeks harga saham gabungan, apalagi cuma datanya Januari sampai Juni 2020, itu nggak perlu kita lakukan penelitian kalau hanya sebatas ini dan seumum ini ya topiknya. Itu nggak perlu kita lakukan penelitian yang lama-lama gitu kan. Cukup lihat data IHSG aja, kita tarik time series-nya dari Januari 2020 sampai Juni 2020, ya udah ketemu gitu loh. Pergerakannya kayak gimana gitu, udah cukup jelas gitu. Hingga tidak membutuhkan penelitian gitu. Nah, sehingga saran saya buat Mbak Aulia, nah di sini kan risk gap-nya ini ya, ya permasalahannya ini. Sebenarnya ya ini masalah gitu, tapi ibaratnya masalahnya itu belum selesai gitu loh. Karena jawaban dari ini itu cukup hanya dengan melihat data awal itu udah ada jawabannya gitu kan. Pengaruh COVID terhadap IHSG gimana sih? Oh seperti itu gitu. Nah, mungkin nanti bisa dibuat lebih spesifik gitu. Misalkan studi perbandingan gitu. Sektor mana sih dari pasar saham kita misalkan yang mana yang paling mampu bertahan di masa pandemi gitu, secara harga atau mungkin lain sebagainya lah. Atau mungkin bisa juga mencoba membandingkan gitu, apakah saham yang masuk di JII atau masuk di indeks saham syariah dengan saham yang tidak tidak terdaftar di kategori indeks saham syariah, itu kinerjanya seperti apa selama pandemi COVID. Nah, itu akan lebih bermanfaat datanya. Hal tersebut kan nggak mungkin bisa dilihat hanya sebatas dengan melihat data awal. Itu ya. Jadi saran saya silakan, ini pintunya udah bagus gitu kan. Pengaruh COVID jelas ini sangat berpengaruh, tapi belum jelas arahnya mau kemana gitu. Karena kalau terlalu umum, kita cukup lihat dari jauh aja udah ketahuan jawabannya. Ini kalau penelitian dilakukan, ini bukan penelitian, jadi hanya sebatas mencari data awal. Silakan bisa dibuat lebih spesifik ya. Nah, di sini kan misalkan ada pengaruhi kondisi internal dan eksternal, nilai tukar gitu kan. Nah, penelitian-penelitian terdahulu yang dibaca pun sudah seperti ini gitu kan. Nilai tukar, jumlah pasien, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini
berarti kan sudah banyak membaca penelitian terkait saham, kemudian ketika COVID. Nah, tapi kenapa kok enggak, kok judul yang tertulis di situ masih sangat umum sekali? Itu kita lihat ya hipotesisnya. Apakah COVID-19 berpengaruh terhadap IHSG? Ya nggak perlu diteliti, Mbak. Jawabannya udah jelas, iya berpengaruh gitu. Nah, harusnya kan bagaimana pengaruhnya gitu. Apa sih yang menyebabkan pengaruhnya? Pengaruhnya gimana ke sektor ini, ke sektor yang itu, mana yang mampu bertahan, mana yang benar-benar parah, penyebabnya apa. Nah, itu baru tahapan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Itu ya, silakan nanti bisa perdalam lagi topiknya. Oh ya, dan satu lagi mungkin ini buat semuanya. Ada beberapa proposal yang saya lihat itu memang mungkin karena kajiannya ekonomi ya. Ya nggak masalah mengkaji pure ekonomi, itu nggak masalah, tapi tetap kita harus memasukkan unsur pendekatan dari sisi ekonomi syariahnya juga harus masuk. Selain pendekatan ekonomi dan keuangan secara umum, tapi ada penciri lah kalau bahwasanya ini adalah penelitian ekonomi syariah. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, nah ini Intan Octavia. Mana Intan? Ada Intan. Oke, Intan Octavia. Baik. Nah, di sini kan dia sudah agak spesifik ya. Ini penelitiannya memang yang dilihat adalah kinerja di pasar modalnya, di saham selama pandemi COVID-19. Nah, kan jelas tadi kan kalau kayak penelitian yang proposal yang sebelumnya, COVID itu berpengaruh nggak? Jelas berpengaruh gitu kan. Nah, tapi ketika proposal ini dia sudah masuk ke tahapan berikutnya. Dia sudah mencoba membandingkan bank syariah dengan bank konvensional yang listed di pasar modal, itu kinerjanya bagaimana selama masa pandemi COVID-19. Nah, itu cukup menarik menurut saya. Tinggal nanti di sini ada statement yang menarik, bank syariah memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Nah, apakah dari sini muncul permasalahan sehingga perlu nih dibandingkan antara kinerja bank konvensional dan bank syariahnya. Cuman yang menjadi isu nanti, isu yang penting untuk diperjelas juga adalah apakah apple to apple membandingkan antara bank konvensional yang listed di bursa efek kita dengan bank syariah. Karena setahu saya bank syariah yang listed itu kan baru pada masa itu ya. Kalau baru BRI Syariah dan Penin itu kan nggak apple to apple ketika bandingkan dengan BCA, Mandiri, BNI, BRI, itu kan jauh banget gitu loh. Ketika kita mencoba membandingkan kinerjanya secara ukuran kinerja ya mungkin bisa dibandingkan, tapi secara level industrinya cukup jauh gitu ya. Ibaratnya yang satu ini masih warung kecil-kecilan, yang satu itu udah toko yang cukup besar gitu. Sehingga silakan bisa dikaji lagi apakah relevan membandingkan antara dua kelompok bank tersebut. Oke, menggunakan DEA kemudian dibandingkan. Oke, cukup menarik. Nah, ini juga sudah dipaparkan ya beberapa dahulunya. Nah, harapan saya dipaparkan seperti ini. Cuman nanti yang menjadi catatan mungkin
kita akan kaji lebih lanjut. Nanti kalau harusnya nanti ketika bimbingan skripsi mungkin terkait metodologi penelitiannya. Apakah cukup hanya dengan DEA atau ada pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa digunakan. Oke, itu untuk siapa tadi? Intan ya. Selanjutnya, Mia Rizka. Ada Mia? Ada, Pak. Oke. Baik. Ini juga menarik topiknya ya. Kalau teman-teman baca data-data perbankan, mungkin silakan coba buka di Infobank atau ada beberapa data yang lain. Memang ketika pandemi ini banyak kualitas pembiayaan yang menurun. Cuma nanti yang perlu diperjelas di sini adalah periode topiknya update ya ini. Cuman yang perlu diperjelas adalah periode waktunya berapa. Karena ini pasti menggunakan data kuantitatif, kemudian menggunakan analisis statistik, maka membutuhkan data yang tidak relatif sedikit gitu ya. Datanya harus agak banyak, sehingga silakan bisa dipastikan kurun waktu datanya seperti apa. Ini bisa juga pendekatannya misalkan sebelum ada variabel yang membedakan antara sebelum dan sesudah COVID, itu juga akan lebih menarik. Misalkan COVID itu kita klaim dari tahun 2020 awal sampai sekarang triwulan kedua tahun 2021. Itu berarti kalau data bulanan dia ada sekitar sudah ada 18 baris data. Nah, kita bandingkan dengan misalkan sebelum COVID-nya misalkan 2 tahun gitu, 2 tahun sebelumnya kinerjanya seperti apa. Nah, di situ nanti akan kelihatan bagaimana dampak dari pandemi COVID tadi. Apakah benar-benar berdampak terhadap kualitas pembiayaan bank umum syariah. Kemudian yang lain adalah di sini perlu diperjelas. Oke, variabelnya udah cukup jelas ya, ada NPF, kemudian ada LAR, kemudian jumlah pembiayaan. Terusnya nanti kaitan dengan variabelnya apa saja nanti juga bisa dikaji, dibaca lagi terkait penilaian kualitas aktiva ya. Nah, itu di RBBR itu ada penilaian kualitas aktiva produktif. Nah, rasionya apa aja? Apakah cuman NPF? Saya rasa ada yang lebih banyak ya, yaitu peraturannya sudah ada ya, sudah pernah kita bahas di yang terkait regulasi tentang mengukur kinerja keuangan. Oke, penelitian terdahulu sudah ada. Lihat Metopen. Oke, ini menarik juga nih. Ini ada yang namanya pengembangan hipotesis. Nah, minimal menyusun hipotesis itu minimal seperti ini ya. Jadi nggak langsung menduga pengaruhnya positif atau negatif, tapi ada prolognya terlebih dahulu gitu. Ada dasar dugaan tersebut. Jadi jangan kayak dukun gitu kan. Dukun aja itu memprediksi itu ada dasarnya gitu. Nah, ini kalian memprediksi atau punya dugaan awal itu langsung aja gitu kan. Itu juga nggak baik. Jadi paling nggak ada prolognya seperti ini. Kemudian baru disebutkan dugaannya. Tapi di sini nggak ada hipotesisnya apa juga nggak muncul gitu. Nah, kurangnya di situ ya. Pembiayaannya itu apakah dugaannya itu dengan adanya COVID itu dampaknya terhadap kualitas pembiayaan itu seperti apa gitu. Nah, itu perlu diperjelas.
Ini menggunakan data, kalau saya lihat di sini berarti sampel ya. Berarti ada BSM, BRI, dan BNI. Maka nanti terkait teknik samplingnya juga perlu diperjelas. Kemudian analisis datanya juga silakan dibaca-baca lagi. Di sini kalau ada beberapa sampel perbankannya, biasanya di sini menggunakan data panel, Mbak. Jadi nanti silakan dibaca ya bagaimana data panel. Harusnya penelitian-penelitian sebelumnya kalau modelnya seperti ini yang kamu baca itu metopenya pasti mereka menggunakan data panel. Jadi tidak sebatas menggunakan data time series. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya Rio. Rio ada Rio. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita bahas ini topik ini bagus nggak? Sangat bagus sekali gitu kan. Kalau teman-teman baca, mungkin silakan bisa googling mungkin zakat gitu. Kemudian keyword yang berikutnya property atau economic development gitu. Itu pasti akan banyak penelitian-penelitian atau banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang hal tersebut. Cuman yang perlu dipertegas di sini adalah topik ini sangat umum sekali gitu, sangat terlalu lebar gitu kan. Pengaruh indeks zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Karena yang kita lihat di Indonesia sendiri pengentasan kemiskinan dan pembangunan itu kan instrumen utamanya itu yang digunakan pemerintah, bukan zakat itu bukan menjadi instrumen yang utama gitu. Ada banyak instrumen-instrumen yang lain gitu kan. Sehingga ketika ibaratnya ini kalian pengen mengkaitkan suatu hal yang sebenarnya dampaknya mungkin nggak bisa diukur dengan maksimal kalau modelnya masih terlalu lebar seperti ini. Jadi kalau saran dari saya, coba kamu tinjauan pustaka. Nah di sini kan menggunakan datanya IPM-nya 2010, kemudian 2015. Padahal ini kan penelitian akan dilakukan di 2020. Dan penelitian tentang yang mengkaitkan antara zakat dengan pembangunan itu juga sudah cukup banyak. Nah, sehingga peneliti itu perlu di sini juga belum cukup jelas ya. Nah, di sini muncul variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi di DIY. Nah, apakah ini akan dikaitkan dengan akan dibuat spesifik dengan dalam konteks Yogyakarta. Nah, itu kalau pengen dibuat spesifik dalam konteks Yogyakarta, maka di sini perlu dipaparkan baik di judul maupun di latar belakang perlu diperjelas gitu. Di sini kan nggak ada gitu. Di latar belakang tidak muncul urgensinya apa, tidak muncul kemudian kalau ini manfaat ya, ini bukan urgensi. Urgensi itu kenapa penelitian ini harus dilakukan gitu. Kalau manfaatnya ya ini nanti kalau sudah diteliti akan bermanfaat seperti ini. Akan mungkin perlu dipaparkan nanti data-data terkait kenapa di Yogyakarta, bagaimana sih kemiskinan di DIY, bagaimana fundraising zakat di DIY itu seperti apa, kemudian nanti bisa dikaitkan dengan bisa dicari korelasinya. Jadi saran saya silakan dibaca terlebih dahulu banyak penelitian yang mungkin kamu bisa buka di Basnas atau mungkin di jurnal-jurnal Bank Indonesia, bahkan jurnal-jurnal internasional pun banyak sekali ya yang membahas tentang zakat dikaitkan dengan pembangunan. Jadi silakan bisa dilengkapi dulu.
Oke, next. Aulia. Mana nih Aulia? Aulia Rahmawati. Oke. Baik, pertama saran dari saya, topik ini sudah cukup banyak ya, atau mungkin bahasa ininya udah out of the date lah topiknya. Apalagi kamu mengangkat di sini 2017 sampai 2019. Padahal mungkin per hari ini saja itu sudah ada banyak penelitian yang mengkaji tentang likuiditas bank syariah dikaitkan dengan penyaluran pembiayaan itu sampai tahun 2020, bahkan mungkin sampai tahun 2021. Hingga silakan dikaji ulang. Kebaruannya apa? Karena ini di sini nggak ada kebaruan, kemudian juga urgensinya apa itu juga belum muncul. Ini nggak ada, tidak muncul urgensi dari penelitian ini apa. Kenapa sih kita harus teliti ini lagi gitu? Kenapa harus penelitiannya ini lagi gitu, FDR lagi gitu kan? Ini kalau gambaran saya, kalau judulnya masih seperti ini, belum ada ibaratnya suatu hal yang baru atau yang fresh. Penelitian tentang likuiditas itu bagus, bahkan menurut saya relevan untuk dilakukan setiap tahun. Jadi sekarang diteliti, tahun depan diteliti lagi itu relevan sekali. Cuman yang jadi masalah adalah banyak peneliti yang gagal mengungkapkan, gagal menemukan permasalahan, gagal mengungkapkan urgensi dari penelitiannya. Biasanya karena minim data gitu kan. Jadi ini kalau diajukan dalam proposal, saya yakin misalkan yang mereview itu 4 orang gitu ya, 4 orang dosen, 4-4-nya akan menolak. Itu saran saya. Itu berbeda dengan penelitian, dengan proposal-proposal yang tadi gitu. Dia masih kaitkan dengan isu terkini, masih dikaitkan, walaupun misalkan kayak zakat tadi ya, mungkin akan bukan yang zakat, misalkan seperti pasar modal tadi. Pasar modal tadi juga mungkin beberapa sudah banyak dilakukan penelitian, tapi ketika dikaitkan dengan ada krisis yang terjadi, kemudian dia mencoba meneliti tentang krisis tersebut, nah itu kan menjadi hal yang baru, menjadi urgensi untuk dilakukan penelitian lagi. Begitu juga penelitian terkait tingkat likuiditas. Jadi saran saya, silakan dibaca lagi jurnal-jurnal terkini. Ini kalau kita gunakan teknik bagaimana mencari artikel keuangan yang ada di MyClass yang sudah disampaikan, kamu masukkan keywordnya deh tentang penelitian ini. Saya yakin dalam mungkin 10 menit kita bisa temukan 20 bahkan mungkin sampai 50-an artikel yang hampir sama gitu loh konteksnya. So ibaratnya buang-buang waktu aja, atau mungkin ya kalau tidak bisa mengungkapkan bahwasanya ini tuh penting banget. Itu beratnya di situ ya, penelitian tentang ini. Jadi silakan bisa dikaji lagi. Oke. Yang ke-10. Sama ya, ini juga sama. Adi Kurniawan juga sama ya, konteksnya seperti yang tadi di MAD ada, oke. Konteksnya sama ya, seperti yang tadi dibahas oleh Aulia Rahmawati. Penelitian seperti ini sudah cukup banyak, sudah banyak sekali dikaji. Cuman ketika ingin dikaji lagi penelitian terkait profitabilitas, misalkan ROA, itu memang perlu penelitinya perlu memaparkan bahwasanya itu penting untuk dilakukan gitu. Dilakukan penelitian ini itu penting sekali untuk dilakukan lagi gitu. Ada gap apa sih di sana gitu. Nah, di sini kita lihat permasalahannya apa gitu. Itu belum muncul gitu loh. Pembiayaan yang paling banyak dilakukan masalah dengan akad murabah dan seterusnya.
Gap yang terjadi adalah bank menginginkan keuntungan pada setiap usaha yang dijalankan, namun pada katanya bank mengalami kerugian. Datanya mana bank mengalami kerugian gitu. Emang keadaan sekarang itu bank-bank sedang mengalami kerugian gitu karena penyaluran pembiayaan murabahah. Kan ini kan ibaratnya dipaksakan gitu. Dan sama ya seperti yang tadi, kalau kita search ini topik tentang profitabilitas ROA bank syariah, sama seperti tadi, mungkin dalam 5 menitan kita bisa temukan 50 penelitian yang sama. Dan ini sudah dianggap sebagai penelitian yang tidak fresh lagi gitu ketika modelnya masih seperti ini. Kalau tidak diberikan latar belakang yang cukup baik dan kuat seperti itu. Silakan tadi Aulia dan Adi bisa dikaji ulang ya. Ini juga sama ya, Intan Azizah juga sama konteksnya. Rasio keuangan BPRS, pengaruh kredit macet. Nah, ini aja konteksnya sudah berbeda ya. Kalau di bank BPRS kan dia bukan kredit macet istilahnya, tapi pembiayaan, apakah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Ini juga di latar belakang tidak menggunakan data terkini, baru masih data 2018 dari penelitian yang sebelumnya. Urgensi penelitiannya apa, kenapa penting dilakukan penelitian ulang juga belum muncul di sini. Kenapa ditekankan kepentingannya apa melakukan penelitian ulang, karena seperti yang tadi, topiknya udah cukup banyak gitu loh. Topik seperti ini sudah cukup sering diteliti gitu loh. Makanya kita tekankan kenapa penting dilakukan penelitian ulang. Ini juga di BPRS mana juga belum jelas. Kecuali misalkan nih, misalkan ada pada situasi sekarang gitu, misalkan ada data menunjukkan beberapa BPRS besar gitu di Jogja itu kolab gitu, karena pandemi gitu. Nah itu kan menjadi urgensi kita neliti ini lagi gitu. Kenapa ya? Emang itu dipengaruhi oleh kredit macetnya kah gitu? Atau jangan-jangan permasalahannya di likuiditas gitu, atau jangan-jangan permasalahannya di profitability-nya gitu. Nah, itu perlu kajian yang cukup dalam kalau pengen tetap melakukan penelitian yang sudah cukup banyak dilakukan ini. Oke, next. Sama ya, ini juga sama. Resiko pembiayaan bermasalah NPF terhadap CAR. CAR terhadap ROA. Nah, itu hampir sama seperti penelitian yang tadi. Ini juga topik seperti ini cukup banyak. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah urgensinya apa, kemudian kenapa perlu dilakukan penelitian ini lagi gitu. Itu cukup penting disampaikan. Karena beberapa penelitian yang dari Aulia, kemudian Adi, kemudian Intan, kemudian siapa nih, Yuli ya, itu kan penelitiannya sama, penelitian tentang kinerja bank gitu. Dan yang mana itu sudah sering sekali dilakukan penelitian. Nah tinggal gimana kita bisa menyampaikan bahwasanya penelitiannya itu bagus. Apalagi ini secara statistik juga tidak, ibaratnya diketawain sama alat analisis datanya. Banknya cuma satu, penelitiannya 18, 19, 20, berarti cuma 3 tahun. Data paling maksimal itu data bulanan, berarti cuma 36 data gitu. Nah, data cuma 36 itu kan ya bukan kurang banyak ya, dikit banget gitu loh untuk menganalisa kinerja gitu. Padahal penelitian-penelitian yang sekarang, mungkin skripsi yang sekarang itu datanya sudah paling nggak di atas 100 gitu jumlah datanya.
Jadi nanti silakan kaji lagi ya, sama ini seperti beberapa yang sebelumnya. Oke, nah ini yang terakhir, Didan. Tadi Aulia, Adi, dan 4 orang yang ini itu komentar saya sama ya untuk 4 proposal yang tadi. Jadi kalau latar belakangnya masih seperti ini, diajukan ke prodi untuk direview, itu pasti ditolak karena topiknya sudah ibaratnya ya udah sering banget gitu dilakukan penelitian. Jadi silakan kalau pengen tetap topik itu ya nggak masalah, dan menurut saya cukup bagus sekali gitu. Dan penelitian saya juga seputar hal tersebut gitu. Tapi ya kita harus memberikan ininya apa? Kenapa sih kok kita harus meneliti ini lagi? Memang ada masalah apa gitu. Nah, itu perlu bisa disampaikan, diungkapkan dengan data-data. Oke, yang terakhir, Didan Kumbara. Ada ya? Oke. Nah, ini juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Konsentrasi kelas ini adalah manajemen keuangan dan investasi. Maka kita goal proposal penelitiannya adalah penelitian yang alat analisisnya itu pakai kacamatanya manajemen keuangan dan investasi gitu. Manajemen keuangan dan ekonomi. Nah, ketika judulnya seperti ini, cryptocurrency-nya iya, cryptocurrency itu tentang uang gitu kan, tentang uang kripto gitu kan. Ini memang membahas tentang uang, tapi yang menjadi kenapa menurut ini bukan proposal manajemen keuangan adalah sudut pandang yang digunakan adalah perspektif hukum Islam. Nah, kalau ini penelitiannya adalah ini penelitiannya berarti pendekatannya adalah fikih muamalah gitu kan, pendekatan hukum Islam. Sehingga ini bukan proposal manajemen keuangan. Jadi nanti pilihannya 2 sebenarnya. Tetap membahas cryptocurrency, tapi dari sudut pandang yang lebih keuangan dan ekonomi. Misalkan bisa seperti yang tadi ya, siapa tadi yang paling pertama tadi punyanya Hegar. Oh, ini sama nih, cryptocurrency juga kan. Tapi ini penelitian keuangan gitu. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah tingkat resiko investasi. Walaupun dalam penelitiannya Hegar ini nanti ketika ditulis, di situ pasti akan dibahas sedikit kok. Di kajian teorinya pasti akan bahas hukum cryptocurrency menurut ekonom muslim atau apa gitu. Pasti tetap akan nyinggung itu gitu. Tapi fokus penelitiannya tentang ini, tentang risiko investasi. Nah, dan itu berbeda dengan yang terakhir ini yang punyanya siapa? Oh, bentar. Yang punyanya Didan. Nah, kalau punya Didan, dia sudut pandangnya adalah hukum Islamnya yang dikedepankan di sini. Nah, jadi itu kajiannya pendapat menurut ulama ini, ulama itu, gitu. That's bukan pendekatan keuangan. Jadi nanti silakan mungkin bisa dikaji dari sudut pandang yang lebih sesuai dengan konsentrasi kita. Saya rasa cukup banyak ya.
Nah ini kan juga dari daftar pustakanya juga udah cukup terjawab gitu dalam perspektif hukum Islam itu seperti apa gitu. Jadi silakan nanti bisa digunakan pendekatan yang lain. Mungkin Mas Didan bisa bisa sharing ya dengan siapa tadi, dengan Hegarudin. Nah, itu silakan bisa sharing terkait isu-isu cryptocurrency, kira-kira dari sudut pandang keuangan hal apa lagi yang bisa dibahas. Oke, itu review dari saya. Jadi nanti silakan teman-teman yang lain juga mungkin yang baru akan direview di pertemuan berikutnya juga silakan, kalau semuanya saling terkait ya. Jadi apa yang tersampaikan di sini silakan bisa digunakan untuk perbaikan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini. Any question mungkin? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Ini kalau misal mau mau bertanya atau mau konsultasi itu bisa lewat WA atau lewat forum lagi, Pak? Sebentar. Oke. Ini semua teman-teman ada di Jogja atau ada di ini, mayoritas di rumah atau di Jogja ya? Atau mungkin nanti ini ya, ini kan kita review, jadi nanti juga teman-teman bisa lihat juga, nanti saya sampaikan pengelompokan topik-topiknya ya, topik-topik yang masuk ini nanti list topiknya saya upload. Jadi siapa tahu ada yang beririsan topiknya dengan temannya yang lain. Nah, itu minimal tahapan yang pertama seperti tadi Hegar dengan Didan itu mereka bisa diskusi dulu gitu kan, diskusi tentang topik itu gitu, berdiskusi kira-kira apa yang isu-isu terkininya seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian nanti untuk kalau ada yang hal teknis lainnya yang ingin didiskusikan dengan saya di luar review ini, mungkin nanti ketika saya sudah share semua ini ya, pas sudah saya review, kemudian saya share checklist reviewnya dalam bentuk file, nanti silakan teman-teman saya sediakan forum ya, forum diskusi untuk sampaikan pertanyaan di situ. Kemudian saya jawab di sana supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu apa yang ingin disampaikan, atau mungkin nanti kita ada satu sesi gitu, nanti kan 2 sesi terakhir itu kita gunakan untuk perbaikan. Nah, namanya perbaikan itu kan ngerjain sendiri-sendiri ya, nanti pas sesi kelasnya, pas jadwal kelasnya kita buka deh untuk ya sharing gitu aja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin apa, bisa konsultasi dengan saya. Seperti itu ya. Karena kadang kalau satu persatu kadang karena yang masuk juga kalau melalui chat pribadi gitu kan nggak cuma dari teman-teman gitu kan. Jadi nanti kalau sedang tidak concern di situ nanti takutnya kelewat. Gitu ya, Mbak? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Others? Atau kita cukupkan? Bapak izin mau bertanya. Yes. Jadi gini Pak, tadi kan ada bagian penarikan hipotesis ya Pak ya. Pengembangan. Pengembangan hipotesis. Berarti itu kita menjelaskan atau menyimpulkan bagaimana pandangan kita terhadap penelitian itu ya Pak, dugaan-dugaan yang akan terjadi seperti itu ya Pak. Iya, kan tahapannya kan teman-teman bisa baca ya bisa ada video yang waktu itu saya share.
tentang bagaimana sih struktur dari satu penelitian. Jadi tahapan awalnya itu kan pasti kita akan mencari permasalahan gitu kan, dari apa yang kita lihat gitu, dari data-data atau apa, sehingga menurut kita sebagai orang yang misalkan concern di situ, itu ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Nah, sehingga muncullah yang namanya permasalahan penelitian, muncullah gap, muncullah urgensi. Kemudian kita udah tahu masalahnya apa yang pengen kita selesaikan, maka tahapan berikutnya kita akan melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu kita akan melihat sebelum-sebelumnya itu udah ada belum sih yang mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Maka kita baca penelitian terdahulu biasanya. Di situ nanti kan ada gap juga, akhirnya gap hasil-hasil penelitian. Kemudian kita kira-kira bisa melengkapinya dari sisi yang mana gitu, atau mungkin penelitian sebelumnya itu kurangnya apa. Kemudian untuk menjawab itu juga kita akan mencoba melengkapi pengetahuan kita gitu kan. Maka kita lakukan dalam tinjauan pustaka tersebut, kita lakukan kajian teori biasanya. Maka kita akan baca buku-buku terkait, akan baca teori-teori terkait, akan baca-baca hasil-hasil penelitian terkait. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk memberikan gambaran jawaban yang akan kita cari itu seperti apa. Nah, cara mencari jawabannya kan jelas nanti dengan alat gitu kan. Alatnya namanya metode penelitian. Nah, sebelum kita melakukan penelitian tadi, maka kita udah tahu, kita udah punya bekal, kita udah punya alatnya, maka kita harus punya gambaran terlebih dahulu. Kira-kira kita punya perkiraan awal gitu, punya dugaan sementara. Nanti jawabannya itu akan seperti apa? Nah, maka kalau dalam pendekatan kuantitatif biasanya hipotesisnya iya atau tidak gitu kan. Jawabannya iya atau tidak. Kenapa iya atau tidak? Iya itu berarti dugaan kita sesuai dengan realitanya. Kalau tidak berarti nanti jawabannya dugaan kita itu ternyata nggak sesuai. Nah, sehingga perlu ada tahapan itu. Maka dalam merumuskan hipotesis, idealnya bukan langsung ada kerangka teori gitu, kemudian langsung tiba-tiba ada hipotesisnya. Tapi ada, ibaratnya kita kasih prolog dulu. Jadi hasil kontemplasi kita dengan melakukan kajian teori penelitian terdahulu tadi, itu kan menjadi satu intisari ya. Nah, intisarinya itu kita tuliskan terlebih dahulu menjadi dasar dari pengembangan hipotesis. Sehingga hipotesisnya itu dugaannya itu kuat gitu loh. Jangan sampai menduga padahal tanpa ada dasar kajian teori dan penelitian terdahulu. Sehingga di template itu saya tuliskan di sana ada yang namanya pengembangan hipotesis. Jadi tuliskan dulu dasar kamu menduga ini itu apa gitu loh. Baik itu secara teoritis, kemudian dilengkapi penelitian sebelumnya gitu. Penelitian sebelumnya yang terkait itu yang mensupport dugaanmu. Sehingga kamu akhirnya yakin menyatakan, oke, saya menduga, dugaan awal saya hasilnya adalah seperti ini. Dugaan awal saya jawabannya adalah ini gitu. Tinggal kita lakukan proses penelitiannya dengan metode penelitian tadi untuk mencari jawaban. Jawabannya sesuai atau tidak dengan dugaan kita gitu. Seperti itu ya, Mbak. Iya, baik Pak. Jadi Pak, apakah ada pernah terjadi kasus terjadi ketidaksinkronan antara dugaan yang kita tarik tadi sama hasil penelitian yang kita lakukan seperti itu Pak? Iya, jelas banyak. Karena penelitian itu kan bukan untuk mensinkronkan antara dugaan kita dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena banyak hasil penelitian itu memang banyak yang tidak sesuai dengan dugaannya. Tidak sesuai dengan, kan hipotesis itu kan cenderung idealita ya. Jadi idealnya seperti ini loh harusnya gitu. Ternyata di lapangan itu tidak seperti itu, sehingga bertentangan dengan hipotesis kita. Sehingga nanti kan kalau temuan penelitiannya itu bertentangan dengan hipotesis, maka penelitinya punya tugas untuk apa? Penelitinya punya tugas untuk mencari kenapa ya kok kan harusnya kalau penyaluran pembiayaannya banyak, harusnya banknya itu untung dong gitu. Banknya itu profit
profitnya naik gitu. Tapi dugaan saya harusnya seperti itu gitu, dugaan idealnya gitu. Tapi ternyata di lapangan pembiayaannya banyak, tapi ternyata profitnya justru turun gitu. Nah, maka kan nggak sesuai tuh antara hasil penelitian dengan hipotesisnya. Nah, maka yang dilakukan peneliti adalah juga membahas, mendiskusikan kira-kira kenapa ya dia memberikan argumen gitu. Berdasarkan kajian saya ternyata yang menyebabkan ini tuh nggak sesuai karena apa gitu. Misalkan bank ini pada periode penelitian bank ini sedang melakukan ekspansi besar-besaran gitu, sehingga menimbulkan biaya yang relatif tinggi, sehingga walaupun tren pembiayaannya meningkat tajam, tapi tren profitability-nya cenderung turun gitu kan. Kenapa? Karena biayanya sedang membengkak gitu. Nah, itu kan bukan berarti teorinya tadi salah gitu, tapi memang realita di lapangannya ada keadaan yang menyebabkan itu tidak sesuai dengan idealita. Seperti itu. Jadi hipotesis itu biasanya dibangun based on teoritis ideal. Jadi dibangun berdasarkan sesuatu yang ideal secara teoritis gitu. Tinggal kita buktikan ini di lapangan terjadinya seperti itu atau tidak gitu. Sehingga nanti kalau ternyata di lapangan itu yang terjadi itu selalu seperti itu, bertentangan terus dengan teori yang ada, maka nanti kan lambat laun teori ini akan bergeser gitu. Kebenaran umum ini akan bergeser menjadi teori yang baru gitu. Nah, tapi tugas teman-teman di sini, tugas kita di level skripsi itu bukan untuk menemukan teori yang baru kok. Tugas kita tuh cuman sebatas membuktikan teori aja. Membuktikan teori ini tuh masih relevan atau tidak gitu. Jadi apa yang kebenaran umum yang ada kita coba buktikan lagi di lapangan seperti itu. Berdasarkan permasalahan yang diangkat. Kita nggak perlu sampai merumuskan teori yang baru gitu. Kadang ada beberapa penelitian yang memang tidak perlu hipotesis gitu. Itu bukan kualitatif. Bahkan ada beberapa penelitian kuantitatif keuangan, ekonomi, itu nggak perlu hipotesis. Tapi itu sebenarnya core-nya bukan di level skripsi gitu. Karena itu harusnya sudah di level dia akan menemukan kebenaran yang baru gitu, kebenaran umum yang baru. Berarti itu kan levelnya sudah melakukan proses penelitian yang berulang-ulang dan seterusnya sehingga merumuskan suatu kebenaran yang baru gitu. Sehingga penelitiannya bahkan sampai tidak menyampaikan hipotesis dengan alat analisisnya gitu. Nah, sehingga kita bukan di sana. Kita sebatas ya membuktikan aja teori yang ada gitu masih relevan atau tidak gitu. Jadi nggak usah berat-berat pengen bikin teori baru atau apa, nggak usah sih. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, saya stop sharing. Oke, gitu ya teman-teman. Silakan setelah ini yang tadi belum menonton video dari para presenter, silakan ditonton terlebih dahulu. Kemudian kalau belum memberikan komentar atau masukan di forum, silakan diberikan satu aja. Nanti silakan teman-teman yang presentasi nggak usah nanya ya. Cukup kalian menjawab itu nanti sudah bisa menjadi completion untuk bisa akses ke presensi. Oke, kita cukupkan ya teman-teman. Baik, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close ya.